Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safria Mahmud, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengalaman pembelajaran saya di mata kuliah BIPA Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang diampu langsung oleh Ibu dosen Ibu Sasmak. Jadi saya di sini memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu mata kuliah BIPA. Untuk itu saya akan mempresentasikan hasil pengalaman atau hasil pembelajaran yang saya dapat dari mata kuliah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Mungkin yang pertama yaitu ada pengertian BIPA. Pengertian BIPA ini yaitu program pembelajaran bahasa Indonesia ini dia bersubjeknya pada pembelajaran asing. Nah, subjeknya ini itu artinya bahwa bahasa Indonesia ini diperuntukkan atau hanya dipelajari oleh orang-orang asing, oleh orang-orang yang ada di luar Indonesia yang menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan atau melanjutkan hidup di negara Indonesia, sehingga muncullah BIPA ini sebagai alat komunikasi, sebagai satu jembatan dalam mempermudah orang-orang asing dalam beradaptasi di Indonesia secara bahasa, secara ekonominya. Jadi pengertian ini jelas ya, ini untuk diperuntukkan ke masyarakat di luar daripada Indonesia untuk lebih mudah dan lebih gampang memahami bahasa Indonesia serta seluk-beluknya bahasa Indonesia, baik ekonominya, politik, sosial budaya, dan juga aspek kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Konsep daripada BIPA ini dia mempelajari terkait dengan 4 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, menulis, membaca, dan juga mendengar dan berbicara. Nah, fungsi ini yaitu sebagai alat untuk memahami berbagai aspek kehidupan yang ada di Indonesia, baik aspek kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, pikir saya dari beberapa aspek kehidupan atau fungsi daripada BIPA itu sendiri untuk bagaimana saling mengajarkan kepada penutur-penutur asing terkait dengan budaya-budaya masyarakat yang ada di Indonesia, dan juga politik serta ekonomi pembangunan, pendapatan, ekonomi kebutuhan yang ada di Indonesia itu bisa dipahami atau bisa diketahui oleh penutur asing yang berada di Indonesia. Selain itu, tujuan daripada BIPA ini menyebarluaskan bahasa Indonesia, menyampaikan informasi serta memperkenalkan masyarakat dan juga budaya kepada budaya Indonesia ke negara lain. Nah, ini artinya bahwa untuk memperluas bahasa Indonesia, saya pikir bahasa Indonesia tidak hanya tertekan atau tidak hanya terjangkang dalam negara Indonesia saja, melainkan bahasa Indonesia ini bisa memberikan informasi ketika ada penutur-penutur asing yang masuk ke Indonesia, itu bisa mentransferkan secara pengetahuan, informasi atau bidang-bidang pekerjaan kepada negara-negara lain. Semisalnya masyarakatnya juga bisa diperkenalkan di negara lain atau di penutur asing, serta budaya-budaya yang ada di Indonesia itu bisa diperkenalkan kepada penutur-penutur asing untuk lebih memahami dan juga mengetahui sosial budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, manfaat daripada BIPA ini yang pertama itu memperkenalkan masyarakat. Nah, memperkenalkan masyarakat ini yang bagi saya pentingnya, karena ketika negara-negara lain atau penutur-penutur asing yang berada di Indonesia, mereka juga harus mampu beradaptasi atau mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan juga masyarakat, watak-watak daripada masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga mereka harus dituntut untuk mampu memahami budaya atau mengenal bahasa budaya dan juga masyarakat yang ada di Indonesia.
agar lebih mempermudah tali komunikasi atau secara kognitif pengetahuan mereka. Selain itu juga meningkatkan kerjasama yang lebih luas. Nah, ketika mereka sudah mampu mengetahui bahasa Indonesia, pengetahuannya secara bahasa Indonesia, politiknya sudah mereka pahami, ekonomi serta sosial budaya mereka, bahasa Indonesia ya, sosial Indonesia yang sudah mereka pahami, bisa mempermudah mereka untuk melanjutkan atau membuka jaringan-jaringan pekerjaan. Itu dapat mempermudah dan membantu penutur-penutur asing dalam melanjutkan hidupnya di negara Indonesia. Selain juga itu memberikan mutu pengajaran BIPA. Nah, jadi pengajaran BIPA ini sangat penting dan juga bermanfaat bagi penutur asing ketika mereka berada di sini, karena mereka secara sepenuhnya Indonesia itu memberikan program pembelajarannya itu terhadap negara-negara asing atau penutur asing itu dengan secara baik dan juga menyeluruh, mulai daripada aspek kehidupannya, mulai daripada ekonominya, sosial budayanya, kulturnya, agamanya, hingga pada karakter-karakter masyarakat Indonesia yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Selain itu meningkatkan sumber daya penyelenggara. Nah, ini meningkatkan sumber daya penyelenggara artinya ada pembangunan penyelenggara atau bagian-bagian penyelenggara yang mempermudah penutur-penutur asing yang ada di Indonesia untuk mengetahui budaya masyarakat serta bahasa yang ada di Indonesia, agar lebih mempermudah dan saling mempermudah antara bahasa Indonesia dan juga antara orang-orang Indonesia dan juga penutur asing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi di mata kuliah BIPA ini yang dapat saya pahami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Tujuan daripada BIPA. Nah, tujuan daripada BIPA yaitu tujuannya itu untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, menyampaikan informasi, serta memperkenalkan masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia kepada penutur-penutur asing atau orang-orang yang belajar atau mencari ilmu di Indonesia. Selain itu juga ada selanjutnya manfaat daripada BIPA. Nah, manfaat ini itu saya pikir dia untuk memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia terhadap negara lain atau terhadap orang-orang yang belajar atau menempuh pendidikan di Indonesia, dan juga kerjasama yang lebih baik, lebih erat, dan memperluas jaringan kerja maupun jaringan komunikasi. Selain juga itu juga mendukung fasilitas atau dukungan dan juga fasilitas kepada negara-negara lain yang ada di Indonesia. Jadi mungkin singkat pengetahuan yang saya dapat dari mata kuliah BIPA ini bagi saya sangat penting, sebab BIPA ini tujuannya agar kita saling mengetahui, saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi, dan juga bertukaran bahasa, yang dimana kita saling memberikan pengetahuan, menyumbangsi pengetahuan yang belum negara yang lain ketahui, bisa kita berikan sebagai identitas bahasa Indonesia, sebagai masyarakat memperkenalkan bahasa dan juga budaya-budaya Indonesia kepada negara-negara lain, misalnya yang ada di Indonesia yang berkuliah atau bekerja di Indonesia dalam membangun jaringan komunikasi bahasa dan juga pekerjaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada kata dan salah dari saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.